Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan pramuka dimanapun kakak-kakak berada di sini, alhamdulillah di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita semua masih bisa diberikan keadaan sehat walafiat serta juga diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Riyadi SAG. Selamat datang, Kak. Selamat datang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Muhammad Bagusti Prasetyo SH yang akan menjadi pemandu dalam jalannya diskusi pada hari ini, yang nantinya kurang lebih kita akan berdiskusi selama 1 jam bersama Kak Riyadi SAG. Mungkin agar kita lebih leluasa, Kak, ini kan juga sudah sesuai protokol ya. Iya. Jadi kita buka masker nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Karena dalam nggak apa-apa. Betul. Karena biar nanti Kak Riyadi ini tampannya terlihat seperti Oh itu. iya, alhamdulillah. Cukup. Tua. Tua tapi karisma tetap muda ya. Iya. Jadi mungkin biar kita lebih kenalan nih ya, karena kan ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya mari kita dengarkan mungkin ada pemaparan atau perkenalan dari Kak Riyadi SAG selaku narasumber kita pada hari ini. Silakan, Kak. Ya, terima kasih. Perkenalan, saya dikasih nama oleh orang tua saya itu nama yang paling baik di antara kita. Kalau bagus itu ya bagus, tapi Riyadi itu nama yang paling baik saya rasa. Ya. Kalau hari raya kan Sugeng Riyadi gitu. Masa nggak mau Sugeng bagus kan? Oh, nggak mungkin. Mudah-mudahan saya setengah bulan lagi sampai hari klien saya itu Inten Riyadi gitu. Saya di Wartap Purbalingga sebagai pelatih Wartap. Oh, pelatih. Ya, pelatih Wartap sebagai waka Pusdik Wartap. Oh, Pusdik Wartap. Ya, yang keduanya adalah Pak Hartoyo, wakilnya adalah saya. Ada juga apa ya? Masalah kerohanian. Betul. Jadi karena apa sesuai itu SAG itu sarjana agama, sehingga saya tindakan di masalah keagamaan itu. Masalah keagamaan. Dan saya sebenarnya sudah purna. Oh, sudah purna? Sudah lama, cuma masih dipakai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dulu mengajar di SMA Negeri 1 Kutasari. SMA Negeri 1 Kutasari, ya. Saya sudah dari tahun 2000 lah sampai ya sudah cukup lama lah. Nah, umur saya sudah 67. Oh, 67 tahun. Iya, sehingga sudah cukup lama, tapi ya karena masih dipakai alhamdulillah. Dan itulah yang namanya Riyadi, alhamdulillah. Jadi pramuka itu saya dari mungkin 7 tahun 70 saya sudah menjadi pembina. Luar biasa. Di Korea Timur. Korea Timur. Nah, kalau pengalaman ya memang cukup lumayan lah. Di Korea, di Kabupaten Cilacap, Kota Cilacap, di Riau sudah pernah juga. Oh, di Riau. Wow, di Riau, di Sungai Panang, Kecamatan Syaksri Indrapura, Kabupaten Bengkalis. Bengkalis ya. Iya, Bengkalis. Terus 84 saya ditugaskan di SDC yang dekat Batalion Bojong. Oh. Ya, terus sampai 95 di SD Toyoreka, terus tahun 2000 di SMA Negeri 1 Kutasari. Sampai beberapa tahun yang lalu lah pensiun, tapi di Wartap itu nggak boleh pensiun. Nggak boleh pensiun ya, jadi alhamdulillah. Ya, kalau masih dipakai ya oke lah, sama bos saya gitu. Dan masalah pramuka, alhamdulillah keluarga saya juga keluarga pramuka. Luar biasa. Jadi anak saya, istri saya juga pramuka, sehingga nggak masalah kalau seperti misalnya sampai malam atau nggak pulang itu nggak masalah gitu. Dan saya sering dalam kegiatan pramuka, masalah misalnya ada KMD, KMN. Biasanya kalau AMD ya KMD ya sudah sering sampai beberapa hari nggak pulang. Terus apalagi Ubaloka, Ubaloka dulu saya
berapa kali jalan ada perhatiin Polres ada 3 kali, perhatiin ke monumen gitu. Jalan gitu. Yang alhamdulillah yang paling tua saya, Mbah Warto tuh, Mbah Warto itu saya. Selainnya lain masih muda, masalah yang muda, tapi kalau toh pramuka saya masih dipakai, siap. Nah, tapi kalau sudah ya karena tidak kalau dikatakan tidak mengikuti zaman ya monggo lah. Tapi selama masih dipakai, oke. Sampai kapanpun. Nah ini nyatanya ini kamu sudah mutih masih juga dipakai. Ya alhamdulillah gitu. Jadi sebagian pada kalian lah masih muda-muda, masih ganteng-ganteng, ikutilah jejak saya. Siap. Ikuti jejak saya, walaupun saya sudah memutih rambut masih semangat. Ya, jadi kalian kalau masih muda enggak semangat ya gimana ya, masa kalah dengan yang tua. Iya, benar, disayangkan jadi ya. Itulah yang namanya pramuka begitu. Itulah sekedar apa perkenalan dari saya. Nama Riyadi, mantan guru SMA Kutasari, anak sudah 3, cucu baru 4. Anaknya ini aneh. Saya mengajar anak sehat itu pusing. Anak saya mengajar di SLB. Di SLB itu saya kalah kesabarannya dengan anak saya. Tapi nggak masalah itu. Itu juga anak saya juga senangnya di pramuka. Anak saya pertama malah pecinta alam. Pecinta alam. Ya, jadi kalau pecinta alam berbalik nggak kenal anak saya, ya terlalu gitu. Ya, terus yang kedua perempuan, ya SLB, yang ketiga juga laki-laki juga di SLB juga. Luar biasa. Itu sehingga alhamdulillah keluarga saya keluarga pramuka. Jadi kalau toh nggak pulang misalnya ada kegiatan, ya sudah, keluarga nggak berani negur, enggak. Alhamdulillah, itulah. Nah, di sini juga begitu. Selama masih dipakai, masih dibutuhkan, siap. Itulah sekedar perkenalan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Riyadi. Jadi kita udah dengar tadi ya, ternyata pengalaman Kak Riyadi itu sudah banyak sekali. Khususnya bidang pendidikan, pramuka, bahkan sampai ke anak-anaknya juga. Hatinya pramuka, luar biasa ya. Ini bisa jadi panutan untuk kita semua generasi muda nantinya. Ya, kemudian kita sudah perkenalan. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan Nuzulul Quran. Karena kan ini menarik ya. Nanti ada Nuzulul Quran. Nah, di situ dilanjutkan dengan rangkaian itu ada malam Lailatul Qadar. Nah, Nuzulul Quran itu kan kalau saya lihat nih informasi Kak di internet kan kurang lebihnya tanggal 29 April ya, perkiraannya seperti itu. Nah, jadi mungkin banyak kita generasi muda ini yang mungkin kita kurang memahami terkait apa itu Nuzulul Quran Kak sebenarnya. Oke. Yang namanya Nuzulul Quran itu hari yang paling bersejarah bagi umat manusia sebenarnya. Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran yang pada waktu itu zaman akhlak manusia di dunia itu dalam keadaan kurang baik lah rusak. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu sedang bertahanus di Gua Hiro. Nah, itulah terjadi turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menemui Nabi kita Muhammad SAW dan menyampaikan yang pertama adalah surat Al-Alaq 1-5. Itu suatu hal yang luar biasa. Jadi Muhammad bukan seorang terpelajar, disuruh membaca. Nah, Jibril kan menurunkan itu kepada Muhammad, ya Muhammad mengatakan, aku tidak bisa membaca. Nah, 3 kali terus oleh Jibril dituntun. Akhirnya Muhammad bisa, tapi luar biasanya yang namanya Nabi Muhammad begitu mendengar masuk langsung hafal gitu. Nah,
isinya adalah surat Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, bacalah di sini kalau dikaitkan dengan situasi, jadi jangan hanya didengar dari kata ikro bacalah gitu. Maksudnya supaya membaca alam gitu. Dia membaca alam bagaimana. Nah, begitu juga kita sebagai seorang pramuka ya harus bisa membaca alam gitu. Harus bisa membaca alam bagaimana lah, nanti kita harus bagaimana ya. Kalau insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita tercipta dari segumpal darah. Jadi nggak pantaslah kalau kita menyombongkan diri dan sebagainya. Sikap kita hanyalah segumpal darah. Nah ini kalau cerita kejadian, itu waktunya lebih lama lagi. Jadi sekedar saja ya, ini sekedar saja. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya yang mengajarkan manusia dengan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan apa yang belum tahu. Nah, manusia kan lahir belum tahu apa-apa. Nah itu setelah dengan turunnya Al-Quran, itu berarti kita pelajari bahasanya. Turunnya Al-Quran itu harus kita sambut dengan senang, dengan rela, dengan gembira. Sebab apa? Kita jadi punya kitab suci yang baik, kita jadi punya pedoman. Nah, yang sangat berbeda sekali dengan yang namanya misalnya undang-undang dan sebagainya. Undang-undang buatan manusia. Kalau pedoman kita sebagai umat yang beragama Islam, Al-Quran itu nggak bisa berubah sampai hari kiamat. Itu yang namanya Al-Quran. Kalau undang-undang masih bisa direvisi dan sebagainya itu. Kalau itulah perbedaannya. Jadi Al-Quran luar biasa lah. Walaupun tebal, masih bisa ada banyak yang bisa menghafalkan. Tapi kalau undang-undang, nah, ya itulah, buku dihafalkan susah, tapi Al-Quran banyak. Seperti sahabat pernah itu di Sumatera, anak baru 11 tahun sudah hafal Al-Quran, Masya Allah, luar biasa itu. Kalah saya. Apalagi saya. Tapi itulah luar biasanya yang namanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, manusia dan manusia. Itu diatur dalam Al-Quran. Kita harus bagaimana dengan Allah. Jadi sebagai obor, ya. Jadi Al-Quran itu sebagai obor bagi yang dalam kegelapan manusia itu. Dan jadinya yang namanya Al-Quran itu luar biasa. Bisa jadi barometer atau ukuran yang kebenarannya dalam mutlak. Itu yang namanya Al-Quran. Jadi waktu itu ya, dan sekarang juga kalau mau memakai Al-Quran itulah yang baik. Nah kalau tidak mau memakai Al-Quran, ya maaf saja, nggak mungkin lah kita bisa itu menjadi baik dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu begitulah. Yang banyak 114 surat ya, 6.236 ayat bisa dihafal. Dan Al-Quran itu bisa ada beberapa hal dalam Al-Quran itu sebenarnya yang harus kita cermati. Ini kita ayat satu Al-Quran aja. Ada masalah akidah. Akidah itu keyakinan ya. Keyakinan. Nah, seperti yang tertera dalam surat Al-Ikhlas itu.
qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah akidah. Nah, jadi yang berkeyakinan politeisme itu kalau nggak salah yang bertuhan lebih dari satu ya, itu musyrik gitu. Itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada lagi yang namanya syariah. Syariah itu ada wajib, haram, makruh, mubah, halal dan sebagainya. Itu orang Islam harus sholat wajib. Ya, kalau masalah ini hebat sekali. Dari wudhu itu ada banyak pahala. Banyak pahala. Contoh saja, setelah wudhu kita berdoa. Setelah wudhu kita berdoa, itu pahalanya itu Allah menjanjikan besok disuruh masuk ke surga. Allah membawakan 8 pintu surga. Silakan mau pilih mana. Itu baru wudhu. Jadi bukan hanya mencuci tangan, menghilangkan dosanya tangan, muka dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi malah lebih dari itu. Dari wudhunya saja itu, kalau selesai wudhu berdoa, misalnya ya Mas Bagus, wudhu berdoa, itu besok di akhirat ada Allah. Bagus, masuklah kamu ke surga. 8 pintu surga. Silakan pilih yang mana. 1, 2, 3. Nah, itu yang namanya wudhu. Terus dalam sholat itu ya, amin itu, walil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kadang-kadang kita masih mendengarkan aminnya ada yang nggak siki berukuran dan sebagainya. Kalau misalnya Mas Bagus dan teman-teman di masjid sholat jamaah, amin, barengi imam. Kalau Anda barengi imam, berarti malaikat yang di situ juga bareng dengan imam, dengan kamu. Nah, kalau kamu aminnya barengi imam, imam berarti malaikat juga barengi kamu, itu pahala dimaafkan. Malaikat itu mohon kepada Allah, ya Allah, maafkan semua jamaah yang di sini ya Allah. Nah, itu luar biasa yang namanya. Ini cerita dari nuzul Al-Quran. Terus lagi selesai sholat, yang namanya wiridan subhanallah al-hajjab 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 33 kali, ditambah 1 kalimat tahlil 100. Nah, kalau kita wiridan semacam itu, dimaafkan dosanya. Walaupun contoh maaf ya, untuk contoh Mas Bagus doanya sebanyak buih di laut, dimaafkan dosanya. Nah, Mas Bagus bisa menghitung buih di laut, nggak mungkin kan? Betul. Saking banyaknya gitu. Buih di sungai Kelawing aja nggak bisa kok, apalagi buih di laut. Itulah. Selesai itu, kalau berdoa kepada Allah, Allah mengatakan, saya malu tidak mengabulkan doanya Mas Bagus. Jadi tolong setelah selesai sholat jangan, ini pengertian ya, pengertian itu memang harus, ibadah tanpa pengertian ya hampa ya. Punya pengertian tidak diamalkan juga ya bagaimana lah. Jadi selesai sholat wiridan mohon kepada Allah. Nah itu Allah menjanjikan wiridannya saja dia puaskan dosanya, walaupun banyaknya adalah sebanyak buih di laut. Dan berdoa Allah menjadikan pasti dikabulkan. Lagi ini masalah Al-Quran lagi. Kalau siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, itu dijamin oleh Allah tidak ada yang bisa menghalangi masuk surga kecuali kematian. Artinya sokeh. Iya Allah, luar biasa kalau kita mengkupas yang namanya Al-Quran. Saya sudah setua ini juga masih senang mengkaji masalah Al-Quran. Jadi kalau pramuka masih seumur Anda itu tidak senang ya keliru. Itu baru syariah itu, masalah wajib. Nah,
masalah ada wajib itu yang baik-baik yang tidak baik, yang diharamkan. Ya, yang haram ya janganlah. Yang haram jangan. Yang makruh barang itu. Ini kan jadi Al-Quran dituduhkan pada tanggal 17 Ramadan. Masalah puasa juga ini. Di Al-Quran itu disebutkan kita supaya berpuasa. La'alakum tattaqun, supaya kita semua bertakwa. Apa itu takwa? Yang namanya takwa itu luar biasa. Nah itu kita sebagai warga pramuka juga harus bisa menyerap yang namanya takwa itu bagaimana gitu ya. Takwa itu tawadu. Jadi orang yang takwa itu harus tawadu. Tawadu itu lembah manah handap asor. Jadi Mas Bagus katanya takwa tapi nun sewu enggak lembah manah, enggak handap asor, bukan belum takwa namanya. Itu saya ambilkan dari arti kata saja. Takwa, takof, konah itu nerimo ing pandung bahasa Jawanya, nerimo ing pandung. Mas Bagus jangan makan kalau nggak ada pakai ikan enggak. Nah itu bukan konah itu namanya. Itu enggak baik. Kalau kita sudah menjadi orang takwa ya harus nerimo ing pandung. Tawadu, andap asal tadi ya, sopan alhamdulillah. Konah itu menerima adanya, nerimo ing pandung. Jangan inginannya muluk-muluk enggak mengingat kita orang tua bagaimana gitu ya. Banyak itu yang orang-orang muda yang begitu. Tapi kita kembali kepada Al-Quran lah, nuzulul Quran ini. Takwa mana? Takofahu warok itu artinya orang yang bisa terhindar dari makanan yang haram dan syubhat. Itu warok. Jadi janganlah yang namanya makanan haram kan, masya Allah. Ya kecuali nggak boleh memang di dalam tubuh juga kurang baik. Itulah yang namanya haram. Jadi hindarilah masalah yang haram itu. Warok itu orang yang bisa terhindar dari makanan yang haram dan syubhat. Itu warok. Iya, takwa, takof. Ya itu yakin, harus diyakini itu. Kalau tidak diyakini ya. Jadi saya katakan ibadah tanpa pengertian ya ngawur kita. Tidak ada pengertian, tidak mau mengamalkan, ya repot lagi itu. Jadi itulah yang namanya pengertian dengan ibadah itu memang kaitannya luar biasa. Itu kenapa yang namanya puasa ya nuzulul Quran. Wah, jadi kita kalau cerita nuzulul Quran itu luas sekali lah. Kalau saya kalau ngisi santapan rohani itu ini bisa 2-3 kali habis tarawih nggak cukup ini. Ini jadi ini kan hanya sekilas saja ya, bro. Jadi ada akidah, ada syariah, ada muamalah. Muamalah itu ya intinya kepada akhlak lah. Surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, ini masalah akhlak. Ini banyak sekali nih yang namanya akhlak itu. Ya apalagi yang namanya pramuka itu, masya Allah. Saya senang sekali. Saya mau dari kecil senang pramuka ya. Masalah apa ya? Kelihatannya jarang sekali kalau pramuka nakal itu. Anak pramuka kok nakal itu kan nggak level ya pramuka kok nakal ya.
Jadi itulah saya senang dengan pramuka karena memang dari kecil dan luar biasa lah, di mana-mana itu yang namanya pramuka memang luar biasa yang saya maksud gembelingannya luar biasa. Contoh nih nyimpang dari itu, ini masalah merah putih saja itu saya dulu di Roya itu jadi pembina tuh nggak boleh pakai stamina sebelum digojlok oleh pelatih. Satu hari satu malam. Kalau sini pembina belum apa-apa sudah pakai. Nah itulah itu, jadi saya agak bangga gitu. Tapi kekerasan itu dalam pelatihan ya sepanjang itu benar ya bukan keras sebenarnya. Nah, contoh saya ini bagaimanapun ya nanya pramuka ya merah putih, tapi merah putih saya kan ini benar-benar dari hasil pembelingan yang luar biasa ya. Apalagi itu Pak ML itu masih ingat itu perhatiin itu yang ngejluk saya dari aku gitu. Jadi luar biasa. Teman saya ada yang mengatakan itu kan guru ya, masa dari aku ini. Nah dari aku ini benar dia kamu silakan pulang, tapi besok lagi harus datang ke sini menghadap saya bawa surat dari camatmu gitu. Saya belakangi Allah ya gimana ya, itu benar ya. Jadi siapapun yang sedang ngurus kita ya sami'na wa ata'na lah. Iya, selama itu baik, tapi kalau nggak baik ya baru silahkan protes. Pelajaran belum selesai sudah banyak macam-macam. Saya untung saya di belakang dia. Begini ya namanya pembina pramuka. Terakhir itu apa ya? Impact. Impact itu mujadalah. Itu surat mujadalah ayat 11. Jadi dalam Al-Quran itu adalah masalah impact ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmu darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jelas orang yang berilmu ya diangkat oleh Allah daripada orang yang tidak berilmu. Contoh makhluk kreatif nggak mungkin jadi guru SMA kalau tidak punya ilmu kan. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang berilmu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Itulah yang namanya ilmu itu memang begitu. Tapi ya itulah ilmu itu kalau kita ilmu nanti luar biasa. Ilmu itu luar biasa, apalagi ya maaf ya bukan pamer ya, saya pengalaman sudah jauh sekali ya, lama sekali. Nah tolonglah ikutilah jejak saya. Siap. Untuk mencari ilmu, sebab di Al-Quran juga ada masalah impact masalahnya. Jadi pramuka juga jangan ketinggalan masalah impact, masalah luar biasa. Ya namanya pramuka itu harus menyesuaikan dengan situasi ya, harus menyesuaikan dengan harus itu zaman apa dan sebagainya. Kalau saya dulu waktu menjadi penegak ya belum secanggih sekarang ini. Kalau sekarang kami ikuti saja, ikuti ya. Yang namanya imtak itu memang harus kita kuasai. Kalau saya sudah tua, sudah tidak begitu ya, kecuali mata rusak mungkin ya gimana ya, waktunya sudah susah. Contoh yang memalukan saya, guru saya mau harus bisa mengoperasikan komputer. Bisa di rumah nggak ada komputer, tidur. Nggak ada tidur. Pensiun. Hilang pasan. Itu salah satu contoh saja. Jadi yang namanya intak itu harus diikuti terus. Nah, itu yang namanya ilmu. Itu yang namanya teknologi. Yang ilmu yang bukan teknologi juga banyak sekali. Apalagi kalau ya
kalau saya sudah merantau sampai ke Rio, sampai ke Sumatera Barat, Jambi dan sebagainya. Kalau ke timur baru sampai ke Pulau Bali. Oh, ke timur Pulau Bali. Kalau ke sana sampai Rio, Sumatera Barat dan itu sambil sama menyelami bagaimana masyarakat keagamaan di sana. Allah luar biasa memang, luar biasa di Sumatera itu. Dibanding di sini kok kadang-kadang saya malu sendiri. Contoh, saya pernah di Rio itu bulan Ramadan bekerja mencari uang itu tercela saya. Bapak dari Jawa Tengah, iya. Nah itu nama kan Jawa Tengah itu. Kalau bulan Ramadan itu jangan bekerja loh. Kenapa? Apa nggak bisa 12 bulan sisihkan rezeki untuk nganggur 1 bulan? Luar biasa itu demi ibadah di Ramadan. Malu saya. Ya akhirnya, tapi saya terbawa dari Jawa memang ya puasa bekerja walaupun ya sambil loyo dan sebagainya. Tapi kalau di Rio, di Sumatera Barat itu ada itu fokus ibadah. Itu apa ya, kalau bulan Ramadan kerja itu terserah, santai, mandi dan sebagainya, nggak ngaji, ibadah lah. Jadi itulah, itu termasuk ilmu yang harus kita contoh. Kalau yang baik-baik kita harus kita contoh. Itulah yang namanya Al-Quran. Tadi nuzul Quran bermacam-macam sekali sampai masalah imsak harus kita ikuti. Nah, itulah yang saya ketahui masalah nuzul Quran. Maaf karena waktu, jadi saya tidak bisa panjang lebar. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam nuzul Quran masalah ini kepada adik pendekat. Siap. Ya. Jadi memang betul juga tadi apa yang dikatakan Kak Riyadi. Mungkin kalau lagi habis tarawih juga nggak cukup ya 2-3 kali kalau terkait dengan nuzul Quran, karena saking luasnya dan memang menarik sekali untuk bisa dikaji bersama. Mungkin sebagai pertanyaan penutup juga Kak Riyadi, mungkin ini juga pertanyaannya sifatnya itu bisa memberikan pesan kepada adik-adik penegak ataupun generasi muda pramuka itu, gimana supaya biar kita semua ini bisa mencintai Al-Quran itu secara dengan apa ya, suka hati dan sukarela seperti itu Kak. Oke lah, ya saya kepada di pramuka ya semuanya lah, siapa penggalang penegak ada bakal mungkin berbeda. Ada juga sih pembina yang kurang itu kalau mempelajari Al-Quran itu asik kok ya. Jadi harus. Saya ingat itu di sebelah utara stasiun Purwokerto itu, mbah-mbah, ibu-ibu itu. Pensiunan kan mbah-mbah. Ibu-ibu berapa, ada 20 itu. Belajar membaca Al-Quran dari alif, ba, ta itu. Ya yang ngajar seperti Mas Agus lah. Masih muda? Ya, kamu masih muda. Wah, semangat sekali itu. Itu saya salut di Purwokerto. Itu kan masuk budaya saya, ikut jadi saya. Waduh, begitu asik ya. Yang namanya Al-Quran itu Masya Allah, luar biasa. Jadi saya pesan pada adik-adik pramuka, ikutilah pelajaran agama dan khususnya membaca Al-Quran, apalagi tadi pahalanya kan luar biasa. Jadi kalau ya satu hari sisihkanlah berapa menit untuk mempelajari Al-Quran, sebab luar biasa pahalanya, yakin. Ya, tadi sudah saya sampaikan bagaimana mengenai, sehingga Masya Allah, jangan sampai kita ketinggalan zaman lah dengan pramuka daerah lain. Kalau pramuka daerah lain, ya Allah, agamanya luar biasa. Waktu saya KPD, waktu saya KPL, karena itu kan nasional kan, itu teman saya terus dari luar Jawa, di Aceh dan sebagainya itu, cerita masalah keagamaan
juga dinomorsatukan di lain daerah. Oh. Jadi tolong untuk khususnya masa Purbalang ya, jangan sampailah ketinggalan masalah agama, khususnya masalah Al-Quran. Betul. Itulah pesan saya. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dan dengan ikhlas untuk dilaksanakan. Itu. Baik. Jadi kalau kita bisa simpulkan sedikit apa yang telah dijelaskan oleh Kak Riyadi tadi, memang di momentum Ramadan ini yang bulan penuh berkah, memang diharapkan itu memang kita bisa menempatkan agama itu secara utama ya. Betul. Jadi agar kita itu bisa mengimbangi antara kebutuhan duniawi dengan kebutuhan akhirat. Betul. Jadi kita itu sukses dunia dan akhirat. Dan juga memang telah banyak sekali pengalaman yang diceritakan oleh Kak Riyadi yang seperti di Sumatera, dan juga memang betul saya punya teman dari Sumatera Barat waktu saya kuliah S1, itu memang agamanya kalau orang Minang gitu ya, luar biasa. Itu ibarat kata syariat itu bersendi adat, adat bersendi syariat. Nah, karena itu ada di hukum Islam saya belajar, di hukum adat juga belajar. Jadi memang harapannya nanti kita semua dengan ilmu yang diberikan Kak Riyadi bisa menjadi motivasi kita untuk bisa mencintai Al-Quran secara lebih, dan tentunya tidak melewatkan malam Nuzulul Quran nanti tanggal 29 April seperti itu. Kalau dari kami harapannya juga semoga Kak Riyadi selalu sehat selalu. Amin. Tidak pernah bosan untuk bisa memberikan ilmu kepada kami, Kak, untuk generasi muda, dan juga tentunya salam hormat kami dari kami untuk keluarga besar Kak Riyadi. Terima kasih. Betul. Insya Allah berarti hampir berapa lagi Kak menuju momentum Lebaran ini? Berarti sudah sekarang kan tanggal 24 ya, berarti hampir berapa ini? Sudah hampir berapa? Biar kita bisa memperingati kok. Lebaran berarti ini harinya Kak Riyadi ini. Ya kalau hari raya Idul Fitri itu hari kelahiran saya. Luar biasa tuh. Haram untuk dipuasai. Betul, harus dibahagiakan. Iya, betul. Kalau mungkin yang lain itu ada kata orang Jawa kan kita harus puasa wetonnya itu. Kalau hari lahir saya itu haram dipuasai. Hari raya Idul Fitri. Harus dirayakan dengan sukacita ya Kak ya. Betul. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan sudah selamat sampai hari raya, bisa merayakan hari kelahiran saya dan keluarga-keluarga saya. Betul. Insya Allah kurang lebih ya 3 minggu lah. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Riyadi. Salam hormat sekali lagi dari kami, dan demikianlah podcast kita pada hari ini tentang Nuzulul Quran. Semoga ilmu yang didiskusikan pada diskusi hari ini bisa memberikan manfaat dan juga motivasi untuk kakak-kakak pramuka dimanapun kalian berada. Terima kasih. Saya mewakili narasumber dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada yang